Judul ceritanya, Manusia yang Berjalan ke Surga. Jika kau membuat garis-garis yang saya anjurkan itu, kau akan dapati bahwa ada satu garis yang jauh lebih pendek dari garis lain. Itulah garis yang menandai kehidupan Henokh. Ayahnya hidup mencapai usia 962 tahun. Iya nak. Dan anaknya 969 tahun. Tetapi ia hidup hanya 365 tahun. Mengapa demikian? Apakah ia sakit dan mati muda? Tidak. Ia malah sama sekali tidak mengalami kematian. Itulah fakta yang luar biasa tentang Henokh. Kitab suci mengatakan sebab ia telah diangkat oleh Tuhan Allah, yang berarti Allah telah mengambil dia tanpa mengalami kematian. Itulah sesuatu yang patut dipikirkan. Allah tidak memperlakukan semua orang seperti ini. Sesungguhnya, sejauh yang kita ketahui, hanya ada 2 orang dalam seluruh sejarah dunia, yaitu Henokh dan Elia, diangkat hidup-hidup tanpa merasa mati. Mengapa Allah mengangkat Henokh? Tentu Allah ada alasan mengapa ada pengecualian terhadapnya. Pasti ada sesuatu dalam diri orang ini yang menyebabkan Allah mencintainya melebihi orang-orang yang hidup pada zamannya. Kalian mungkin berkata, tetapi bukankah Allah mencintai Adam, hasil karya agung dari penciptanya yang sangat hebat itu? Ia mencintainya. Tetapi Allah membiarkan Adam mati sebagaimana Allah katakan kepadanya sesudah hidup 930 tahun lamanya. Bagaimana dengan Set? Bukankah dia dikasihi juga? Iya, ia juga dikasihi Allah. Tetapi Allah membiarkan dia mati juga setelah ia hidup 912 tahun lamanya. Demikian juga dengan yang lainnya. Allah mencintai mereka, tetapi ia membiarkan mereka mati. Tetapi terhadap Henokh kenyataannya berbeda. Allah sangat mencintainya sehingga ia tidak membiarkan dia mati. Iya nak. Lalu ia mengangkatnya untuk hidup bersama dia selama-lamanya. Mengapa? Kitab suci tidak banyak menjelaskan tentang hal itu. Tetapi hanya sekedarnya agar kita bisa mengerti. Dikatakan setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itulah rahasianya. Ia hidup bergaul dengan Allah. Itulah yang dikehendaki Allah bagi Adam pada mula pertama. Tidak ada sesuatu yang dilakukan Allah jika seandainya ia hidup dan bergaul dengan Allah sebagaimana Henokh, tetapi sebaliknya ia melupakannya dan pergi berkelana. Sebenarnya ia tidak perlu mati, nak. Demikian juga dengan Set, Enos, Kainan, dan yang lainnya. Allah ingin agar mereka berjalan dengan dia, tetapi tak seorang pun yang bisa memenuhi harapannya. Hanya Henokh, ia berbeda dengan yang lain. Ia mengasihi Allah dengan segenap hati. Ia memikirkan Allah seumur hidupnya, berusaha dalam kata dan perbuatan untuk diperkenankan Allah. Tidak pernah ada sifat mementingkan diri, keserakahan, cemburu, atau marah dalam hati. Karena ia percaya bahwa pikiran-pikiran kejahatan seperti itu tidak layak untuk seorang anak Allah. Tidak heran kalau Allah begitu dekat pada orang yang dikasihinya itu. Benar, kita dapat bayangkan Allah berfirman, "Dialah seorang yang mengikuti kehendak hatiku. Ia seperti apa yang kuharapkan bagi semua anak Adam." Henokh yang kekasih, seorang yang dimuliakan, satu jiwa yang takut akan Allah.
Dengan Henokh hidup dan bergaul dengan Allah 300 tahun lagi, itulah suatu jangka waktu yang panjang. Tetapi Allah menguji dia, memelihara dia dari hari ke hari. Dan semakin Allah menjaganya, semakin ia mencintainya. Hari demi hari, minggu pun berganti, bulan berganti bulan, tahun pun berlalu. Henokh hidup bergaul dengan Allah sampai pada akhirnya gantinya ia mati, ia berjalan terus sampai ke dalam surga. Apakah yang membuat Henokh suka menghidupkan kehidupan seperti itu? Boleh jadi itu merupakan suatu hasil percakapannya dengan Adam. Karena ingat ya, Adam juga masih hidup pada zaman Henokh. Mungkin sementara ia belajar lebih banyak akan cinta Allah dalam menciptakan dunia dan manusia, ia mengarahkan pikirannya untuk mencintai Allah sebagai imbalannya. Namun itu bisa terjadi karena sesuatu hal yang lain. Kitab suci mengatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusalah. Memiliki seorang anak sangat berarti bagi seorang ayah. Dan tentunya demikian. Ketika dengan penuh kasih sayang Henokh memandang bayi kesayangannya dan memikirkan tentang kebaikan Allah yang mengaruniakan kepadanya seorang akan seperti dirinya sendiri, bahwa ia akan menyerahkan hatinya kepada Allah lebih dari sebelumnya dan berjanji untuk mencintai dan melayani dia seumur hidupnya. Sejak itulah Henokh hidup dan bergaul dengan Allah. Berarti mereka selalu berjalan seirama. Dan sementara mereka berjalan bersama-sama, tentu mereka berbicara satu dengan yang lain. Juga yang rahasia, hal-hal yang tidak pernah Allah nyatakan kepada orang lain. Itulah sebabnya ketika Henokh belajar banyak tentang rencana-rencana Allah bagi masa depan, dan itulah sebabnya mengapa ia dapat menulis nubuatan besar itu. Lihatlah, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang saleh, meskipun dia hanya keturunan ketujuh dari Adam. Allah menolong dia memandang dengan pasti, menembusi abad sampai kepada hari bahagia apabila Yesus datang dengan kemuliaannya. Demikianlah setelah 300 hidup bergaul dengan Allah seperti ini, Allah mengangkat dia. Dalam perjanjian baru, kita membaca bahwa Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bukankah itu suatu catatan yang indah yang ditinggalkan seseorang setelah kepergiannya? Ia berkenan kepada Allah. Dapatkah hal itu berlaku kepadamu? Adakah kau berusaha memperkenankan Dia setiap hari? Adalah suatu yang sangat indah hidup bergaul dengan Allah, berusaha menyenangkan hatinya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apabila kita berbuat demikian, siapa tahu mungkin pada suatu ketika kita juga seperti Henokh, hidup bersama dengan Allah sampai di surga. Amin.